Halo semuanya, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video tentang resensi dari sebuah buku, yaitu buku dari Antologi Apresiasi Sastra Indonesia Modern. Nah, seperti ini bukunya. Nah, ini gambar covernya. Nah, buku ini ditulis oleh Korrie Layun Rampan. Penulis ini telah menulis sekitar 300 judul buku sastra, meliputi novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, esai, dan kritik sastra. Penulis ini telah meraih berbagai penghargaan, diantaranya pada tahun 2006 pernah memperoleh anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia atau dedikasi kreativitas, prestasi, inovasi, dan kesetiaannya dalam bidang sastra selama lebih dari 30 tahun. Buku arti dari antologi ini bisa diartikan dengan seperti kumpulan-kumpulan. Kalau judulnya sendiri Antologi Apresiasi Sastra Indonesia. Jadi buku ini muat banyak hasil sastra Indonesia seperti puisi, pantun, cerpen, dan masih banyak lagi. Antologi ini disusun oleh sastrawan Korrie Layun Rampan agar para pendidik dan pengajar dapat memilih untuk karya sastra yang berkualitas sekaligus tepat untuk sebagai bahan apresiasi. Dengan demikian, para pendidik dan para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan elemen-elemen cipta sastra yang butuh penjelasan tanpa keruwetan dan tanpa kesukaran interpretasi. Buku ini memuat karya sastra pilihan dari zaman angkatan Pujangga Baru sampai para sastrawan angkatan 2000 dalam sastra Indonesia, sehingga dengan membaca buku ini kita dapat mengetahui perkembangan perjalanan sastra Indonesia modern sejak tahun 1930-an sampai dengan tahun 2010, sama kurang lebih ya 80 tahun. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan lebih bahas videonya tentang resensi dari cerpen. Nah, di sini cerpen yang saya akan bahas yaitu yang pertama, ada yang berjudul Armageddon, ya. Bentar. Nah, di dalam buku ini terdapat antologi cerpen atau kumpulan cerpen, ya. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang yang berjudul Armageddon, karya Danarto, yang ditulis sekitar pada tahun 1940-an. Dalam cerpen ini menceritakan tentang seorang ibu dan anak yang jika dilihat dari judulnya sendiri, Armageddon itu berarti kepuasan hawa nafsu. Nah, jadi digambarkan terdapat hantu yang namanya Berkan. Nah, hantu ini sering memancing hawa nafsu dari sang ibu ini, atau sering memancing amarahnya. Nah, jadi diceritakan bahwa anaknya ini berbuat yang tidak semena-mena atau berbuat bejat, seperti melakukan hubungan badan dengan pacar ibunya, yang digambarkan dalam buku ini yaitu digambarkan dengan boneka. Nah, lalu anak ini ditanya kepada ibunya, apakah kamu benar melakukan hal itu kepada bonekaku? Namun anak itu berbohong
dan akhirnya ditanya terus berkali-kali, dan akhirnya anaknya pun itu jujur. Lalu pergerakan ini digambarkan seperti malaikat yang menghukum para pendosa. Nah, seperti anaknya ini di cerpen ini ceritakan hantunya ini menghukum anaknya ini sendiri karena telah berbuat yang tidak semena-mena atau telah berbuat zina. Nah, lanjut yaitu cerpen kedua, yaitu tentang karnaval karya Seno Gumira Adidharma tahun 1957-an. Nah, di dalam cerpen ini menceritakan tentang sama seperti cerpen sebelumnya, yaitu tentang kisah ibu dan anak. Kalau dalam cerpen ini diceritakan bahwa ibu dan anak ini sedang pergi ke sebuah karnaval yang bisa dibilang sangat terbuka atau tidak cocok untuk anak-anak karena isinya hanya boleh dilihat oleh orang dewasa saja. Nah, dalam karnaval itu anak itu melihat seperti laki dan perempuan berakting di panggung yang tidak memakai pakaian seperti itu. Nah, dia menceritakan sebagai aku itu dia menceritakan menceritakan kalau intinya menceritakan tentang perjalanan sepanjang ia mengikuti karnaval ini. Nah, karena bahasanya yang sangat baku dan susah dipahami, akhirnya menurut saya pembaca sulit untuk menangkap isi dari cerpen ini. Jadi sulit, perlu membaca berkali-kali supaya paham dari apa yang dimaksudkan dalam cerpen ini. Jika dilihat kelebihan kekurangannya dalam cerpen Armageddon tadi, kelebihannya masih bisa diambil maknanya, yaitu maknanya kita tidak boleh berbuat zina atau berbuat yang tidak baik karena semua perbuatan itu ada pertanggungjawabannya. Nah, kalau dalam cerpen karnaval ini saya tidak dapat menangkap maknanya sebab bahasanya itu sangat susah untuk dipahami sehingga tidak mendapat maknanya. Oke, di dalam buku ini menghadirkan beberapa cerpen, terdapat 6 cerpen yang dihadirkan dalam antologi apresiasi kesastraan bahasa Indonesia ini, atau bisa disebut juga antologi cerpen ya. Jadi buku ini memiliki kelebihannya, yaitu di antaranya memiliki banyak kumpulan-kumpulan sastra Indonesia seperti puisi, pantun, dan yang lain-lain. Jadi buku ini menurut saya bagus, terutama untuk mengenalkan sastra Indonesia yang ada kepada anak-anak kita di selanjutnya. Ya, menurut saya buku ini bagus dan saya sangat merekomendasikan sekali buku ini untuk dibaca oleh para anak-anak. Namun juga terdapat kekurangannya.
karya-karya yang dihadirkan di sini seperti cerpen tadi itu karyanya masih sangat seperti kuno ya, masih menggunakan bahasa-bahasa yang sangat baku sehingga mungkin menurut bagi para remaja kurang menarik, sehingga para remaja akan bosan untuk membacanya. Nah, itu saja kekurangannya. Nah, selesai. Oke. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Narasi, anggota IKPI, di Jalan Cempaka Putih nomor 8. Sifatmu yang selalu gerakan ambisiku, tapi kan gelapku dari bunga yang layu. Menurut saya keseluruhannya cukup bagus, namun tetap saja ada kelebihan dan kekurangan. Oke, mungkin sekian cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you semuanya. Selamat tinggal, bye bye.